Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Rana Herlina. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji AR, MA, ARMA dan juga ARIMA. Nah, sebenarnya apa sih AR, MA, ARMA sama ARIMA tuh? Nah, AR itu merupakan model yang menggunakan nilai masa lalu dari variabel itu sendiri. Kalau ARMA itu merupakan model yang menggunakan kesalahan masa lalu sebagai prediktor. Kalau misal ARMA itu adalah gabungan dari AR dan juga MA untuk menangkap pola jangka panjang dan juga jangka pendeknya. Kalau misal ARIMA itu merupakan model ARMA yang diperluas untuk dengan diferensiasi untuk menangani data non stasioner. Nah, mengapa sih ujinya itu perlu dilakukan? Nah, perlu dilakukan agar kita bisa menggunakan analisis deret waktu untuk memahami pola dan juga membuat peramalan yang lebih akurat. Nah, siapa sih yang menggunakan uji tersebut? Yaitu misal contohnya ekonom, analis data, ilmu statistik, dan bidang lain yang memang membutuhkan analisis deret waktu. Nah, di mana dilakukannya yaitu misal contohnya di bidang bisnis dan manajemen. Nah, dilakukan peramalan penjualan atau analisis tren pasarnya. Nah, kapan sih digunakan uji tersebut? Digunakan yaitu ketika ada data historis yang berulang dalam pola tertentu dan memang perlu dilakukan prediksi masa depan. Nah, bagaimana menggunakan uji tersebut? Yaitu dengan model dibangun dengan menganalisis autokorelasi, menentukan parameter optimal, menguji stasionaritas, dan juga mengevaluasi performa model berdasarkan kriteria statistik tertentu. Dan setelah ini kita akan langsung melakukan ujinya menggunakan aplikasi Stata. Nah, di sini teman-teman pertama-tama teman-teman boleh membuka Excel-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya mempunyai data dari 2015 sampai 2020. Di sini langsung aja kita copy paste ya. Nanti kita masukkan ke aplikasi Statanya. Oke, kita copy dulu. Di sini kita hanya membutuhkan datanya saja ya, tahunnya jangan di copy. Oke, sampai bawah di 2020. Nah, kita copy terus kita masukkan ke aplikasi Statanya. Nah, kita di bagian data editor, teman-teman klik dan teman-teman langsung paste aja. Nah, di sini teman-teman klik variables name. Nah, di sini datanya sudah masuk ya, teman-teman. Kita ke bagian komen. Lalu kita masukkan rumus gen T sama dengan N. Nah, oke, kita balik lagi ke data editor. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman, ada variabel baru di sini 1 sampai 72 data yang kita punya. Kita balik lagi. Nah, di sini kita bakal membuat data keterangan waktu ya. Nah, kita tulis rumusnya gen new t terus sama dengan tn. Nah, di sini saya menggunakan karena saya menggunakan data dari 2015 itu saya menulis di 2015. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan data yang teman-teman punya ya. N1 plus T-1. Nah, kita enter. Nah, di sini kita balik lagi ke data editor. Nah, di sini sudah new t-nya sudah masuk dan tapi kita mengubah formatnya ya. Nah, pencet dulu new t-nya, mengubah format new t ya, teman-teman. Nah, di bagian format kita klik titik tiganya karena kita menggunakan data per bulan. Itu kita klik monthly. Nah, di sini teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan data yang teman-teman punya. Oke, klik oke. Oke, sudah berubah ya teman-teman. Jadi sudah sesuai dari 2015 sampai 2020. Oke, kita balik lagi ke menu komen. Sini kita masukin rumus lagi new t. Oke, di sini kita melihat bahwa memang
data kita itu sudah benar apa belum. Nah, di sini kita data new nya udah benar ya teman-teman, dari 2015 sampai 2020 dan deltanya itu 1 bulan. Oke, selanjutnya kita ke bagian statistik. Di sini kita ke time seriesnya, terus kita ke grafik karena kita mau ngecek si grafiknya di line plots. Nah, di sini kita create, di sini kita ya variabelnya kalau saya itu namanya import. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan variabel teman-teman. Oke, kita accept dan kita klik OK. Oke, nah di sini terlihat bahwa data yang saya punya itu belum stasioner ya, karena datanya tidak konstan, masih tidak stasioner. Oke, kita kembali lagi. Kita selanjutnya akan cek apakah variabel CPI kita itu stasioner atau tidak dengan kita menggunakan uji formalnya. Nah, kita ke statistik lagi. Kita lihat ke time series, kita ke tes. Nah, kita ke ADF ya. Di sini kita masukkan variabelnya import. Oke. Nah, di sini ya teman-teman bahwa kalau misal v-value yang saya punya itu di 0,0002. Di sini kalau misal dia kurang dari v-value-nya itu kurang dari 0,05, itu berarti stasioner dan data saya sudah stasioner. Tapi kalau misal teman-teman itu datanya belum stasioner, teman-teman bisa melakukan hal ini ya teman-teman. Teman-teman bisa masukin itu yang ini. Nah, teman-teman klik dulu yang ini, terus di bagian si variabelnya itu tambahin huruf D terus titik. Nah, di sini nanti data teman-teman bakal stasioner karena v-value-nya itu kurang dari 0,05. Selanjutnya kita akan melihat untuk pengecekan autokorelasinya. Sini kita masukin rumusnya ACD titik variabelnya yaitu import. Nah, kita klik. Oke, teman-teman di sini bisa terlihat bahwa di sini ada satu yang keluar dari leg dan itu merupakan informasi untuk komponen MA-nya. Jadi MA yang saya punya itu yaitu 1 ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Selanjutnya kita bakal cek parsial autokorelasinya. Nah, kita masukin rumusnya PAC D titik import. Nah, di sini kita mau melihat data AR-nya. Oke. Nah, di sini kita terlihat ya kalau tadi kita punya data untuk data MA-nya itu 1, kalau misal untuk AR-nya 2 karena di sini yang pertama yang keluar dari leg itu ada 2, 1 sama 2. Nah, kita balik lagi ke menu komen. Nah, di sini kita mau mulai untuk mengestimasi fungsi ARIMA. Kita masukin rumusnya yaitu ARIMA import, ARIMA. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau misal ARIMA yang kita punya itu AR-nya itu 2, I-nya 1, dan juga MA-nya itu 1. Jadi kita masukkan di sini 2,1,1. Nah, kita tambahin nolog. Nah, teman-teman di sini jangan pakai spasi ya di pastinya. Nah, maaf tipe teman-teman. Oke, datanya sudah keluar ya. Di sini terlihat bahwa di bagian MA-nya itu belum stasioner karena P-nya masih lebih dari 0,05. Oke, jadi kita melakukan kita cek dulu stat-nya dengan stat IC.
Oke, dan kita cek AIC-nya ya. Nah, di sini kita punya nilainya ada 1251,454. Nah, kalau misal tadi kita belum stasioner data yang atas di sini di MA-nya kita harus menstasioneritasin datanya dulu atau kita masukin lagi yang ini ya teman-teman. Nah, tapi di model MA-nya itu kita ganti dengan 0. Nah, di sini. Oke. Tadi berarti di sini data kita yang kita punya itu sudah stasioner ya, teman-teman. Tapi kita juga harus cek juga IAC-nya. Jadi kita masukin data IAStat IAC IC. Oke. Nah, di sini kita lihat ya data IAC yang kita punya itu ada di 1249,6. Kalau misal yang tadi yang pertama itu IAC-nya 1251454. Kalau sekarang sudah lebih kecil. Jadi kita akan menggunakan data yang ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melihat wadah observasi ke depan atau peramalan ke depannya. Nah, di sini saya akan meramal untuk 6 bulan ke depan. Di sini kita klik yang statistik, terus kita ke time series, terus kita ke setup, dan kita ke yang add observation. Nah, di sini karena tadi saya bilang 6 bulan, jadi kita masukin di number of observation-nya itu 6. Oke, nah kita klik aja, teman-teman boleh diklik. Nah, terus kita masukin si rumus yang ini, karena kita mau menggunakan rumus yang ini ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung enter. Nah, lanjut selanjutnya karena kita mau prediksi 6 bulan ke depan, jadi kita masukin rumusnya predik PC impor terus koma y dynamic, terus kita masukin tm buka kurung lagi 2015 m7 tutup kurung. Nah, oke. Nah, teman-teman kita bisa dilihat lagi di bagian data editor. Kalau misal kita punya di sini ada PC impor. Nah, udah lengkap semuanya, langsung kita balik lagi ke menu komen. Di sini kita langsung ke statistik, terus ke time series, dan kita ke bagian grafiknya di line plotnya. Nah, di sini kita create lagi, dan kalau misal tadi ya variabelnya itu di data import, tapi kalau sekarang kita mau ngelihat PC importnya. Oke, accept, klik OK. Oke, teman-teman di sini bisa terlihat ya bahwa datanya itu ada dua, yaitu di data import dan juga di prediction-nya. Kalau misal di sini tuh ada yang merahnya itu data prediksi yang 6 bulan tadi yang kita masukkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.